Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Susi Cusi Channel. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar ini? Oh iya, coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurutmu sehat. Apa saja ya? Kira-kira apa ya kriteria dari makanan yang sehat? Coba pikirkan. Nah, jika sudah ketemu, kamu catat di buku kamu. Oke? Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh melalui sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan, sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Makanan sehat penting bagi tubuh kita loh. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Iklan merupakan sarana untuk menyampaikan informasi mengenai suatu produk atau jasa kepada masyarakat umum. Iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Penyebaran iklan ada yang melalui media cetak dan ada juga yang melalui media elektronik. Media cetak contohnya koran, majalah, spanduk, dan poster. Sedangkan media elektronik melalui televisi, radio, dan internet. Setiap kalimat iklan memiliki kata kunci. Kata kunci bisa disebut juga sebagai kata kode atau kata penting atau kata istimewa yang terdapat pada iklan. Kata kunci ciri-cirinya biasanya terdapat pada judul iklan, juga kadang diulang-ulang. Dapat juga berupa gambar atau kata yang mewakili seluruh iklan tersebut. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Nah, penyempurna makanan sehat adalah susu. Tahu nggak susu itu dari mana? Ya, benar sekali. Susu dihasilkan oleh sapi. Apa ya yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Dan bagaimana ya sistem pencernaan sapi? Tahu nggak bahwa sapi itu disebut sebagai hewan ruminansia yang merupakan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh lain hewan ruminansia adalah kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob, bakteri, dan protozoa yang membantu mencerna rumput. 4 bagian lambung tersebut terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan obamasum, atau bisa juga disebut perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam.
Proses sistem pencernaan sapi dimulai dari rumput masuk ke mulut. Mulut sapi terdiri dari gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Sedangkan saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Rumput yang sudah dikunyah di mulut selanjutnya masuk ke esofagus atau kerongkongan yang merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan hewan ruminansia biasanya sangat pendek, yaitu sekitar 5 cm. Oleh karena itu, makanan tidak mengalami proses pencernaan dan hanya sekedar lewat kerongkongan. Dari esofagus, makanan masuk ke rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum disebut juga sebagai perut masam. Nah, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Wow, panjang ya! Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, itulah tadi proses pencernaan pada hewan sapi. Ayo, sudah paham apa belum? Nah, supaya kalian lebih paham, coba kalian gambarkan sistem organ pencernaan pada sapi. Kemudian kalian jelaskan dengan suara yang jelas, mulai makanan masuk ke mulut hingga keluar sampai anus. Oke? Semangat anak-anak. Jangan lupa di video ya dan kirim ke Bu Guru. Nah, selamat mencoba dan salam bahagia. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.